Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat Mbah Ampong yang ada di Facebook Mbah Ampong Mayong ataupun di YouTube Mbah Ampong Mayong, kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya di acara Kopi Dangdut, Kopi Madang Udut biasa sebagai rokok idola Mbah Ampong mulai tahun 1990, idola dengan rokok Surya 16 sampai sekarang masih bertahan. Mudah-mudahan masih ada rezekinya. Dan untuk mengawali jumpa kita di pagi kali ini, edisi hari Kamis tanggal 24 Desember 2020, kita ngopi dulu awal acara Kopi Dangdut, karena acaranya Kopi Dangdut, Kopi Madang Udut. Jadi kita ngopi dulu, yuk kawan, kita nikmati kopi seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita ngopi, untuk Madang agak siangan dikit nanti, ini ada gedang. Jadi kopi, gedang, udut. Udut kita buka dulu untuk pagi kali ini biar agak menambah cerah pandangan karena ada rokok Surya 16. Oh maaf, masih ada yang buka, masih ada yang buka, jadi saya ambil dulu. Alhamdulillah, untuk kali ini kita buat dulu. Alhamdulillah, kopi sudah, gedang sudah, udut. Kopi dangdut, kopi gedang udut, karena makan nanti, untuk Madang nanti ya. Jadi kali ini kopi gedang udut. Di acara Kopi Dangdut pagi kali ini akan saya ulas syukur nikmat yang saya maksud. Tidak harus jadi orang kaya yang punya mobil mewah dan lain sebagainya, tapi cukup mensyukuri rezeki pada hari ini yang ada. Contoh ini, walaupun ini baru ada 4 bungkus, kepedulian dari para tangan-tangan dermawan yang mendukung acaranya Mbah Ampong di acara Kopi Dangdut ya, saya ucapkan terima kasih. Terutama pada waktu itu yang mendukung sangat-sangat tidak terduga dari Bapak Andi Rosidi yang ada di Mayong, tepatnya di depan Masjid Kabupaten Plemker Mayong Jepara. Beliau adalah salah satu sosok teladan dermawan di Kauman ya, di Kauman Plemker Mayong Jepara, karena tidak saya sangka-sangka orang yang sering diasingkan karena beliau adalah alirannya beda, organisasi yang beda, bahkan ada yang menyepelekan itu, sehingga kalau mau lebaran kasihan untuk Pak Andi Rosidi, kadang saya tangisin karena beliau harus mengungsi ke tempat lain atau ke anak-anaknya karena kebisingan daripada petasan yang sengaja dibakar di depan rumahnya Pak Andi. Jadi kayak kasihan. Beliau termasuk orang-orang yang hatinya mulia, salah satu teladan dermawan. Walaupun dia orang Muhammadiyah, saya orang NU, tapi saya sangat bersyukur. Saya masih ingat pada guru-guru saya ada yang pesan, Islam itu ada yang ibaratnya batu akik atau batu permata, ada juga yang ibaratnya batu kericak. Bedanya bagaimana? Kalau batu kericak itu satu truk harganya murah, banyak sekali, tapi kualitas dan kuantitasnya kurang. Beda dengan permata atau batu akik. Batu akik satu kadang-kadang bisa untuk beli tanah, rumah dan sebagainya. Nah, ini bedanya kalau Islam yang berkualitas sama Islam yang asal-asalan. Hanya KTP, apalagi untuk saat ini
terdeteksi oleh orang-orang yang sudah paham dengan agama. Jadi untuk saat ini posisi walaupun di sensus KTP ada 80 atau 90% orang Islam, ternyata untuk perjuangan Islam hanya 40% aja tidak ada yang peduli sesama Islam. Jadi sekarang sudah mengadu nasibnya sendiri-sendiri, bahkan seakan menari di atas luka sesama Islam. Tuh. Kembali untuk edisi pada kali ini mensyukuri nikmat. Saya perkenalkan dulu untuk pagi kali ini yang dikerjakan oleh Mbak Ompong ya sebagai relawan peduli kebersihan jalur umum yang tujuannya adalah membantu program pemerintah yang berupa K3, keindahan, kebersihan dan kerapian. Ini seperti yang ditempel oleh Mbak Ompong di sepeda motor. Bisa Anda saksikan. Nah, ini salah satu bukti untuk kendaraan yang selalu mendukung Mbah Ompong kemana-mana ya. Nah ini bisa Anda saksikan. Ini saya tempel di sepeda motor yang paling jelek se-Indonesia. Tapi alhamdulillah motor ini selalu nurut kemana-mana. Alhamdulillah ya, motor ini selalu nurut kemana-mana. Saya bawa ke Cilacap, ke Bandung, ke Cianjur, ke Bogor, sampai ke Jakarta ya, di daerah Kampung Baru 5 di dekat Cipulir sana. Dan untuk ini persiapan kayu yang nanti rencana tak buat masak. Saya persiapan bagi geraji, juga ini bendo ya atau golok. Dan ini kayu-kayunya yang nanti persiapan buat masak. Dan untuk kondisi, nah ini bisa Anda lihat, tetap disyukuri walaupun ini di rumah, dalam rumah. Ini genangan air karena ini musim hujan. Ini genangan air dalam rumah. Jadi Anda masih bersyukur, masih beruntung, tidak seperti nasibnya Mbah Ompong. Ini dalam rumah kondisi ada air yang menggenang setiap musim hujan. Karena tanah yang ditempatin oleh Mbah Ompong lebih rendah daripada tanah yang di sebelah. Jadi untuk pondasi ini mengalir sumber air yang masuk ke ruangan tamu Mbah Ompong yang kini sekaligus sebagai dapur ini untuk masak air. Nah ini basah semua ya, yang Anda saksikan. Jadi Anda harusnya lebih bersyukur daripada nasibnya Mbah Ompong. Kalau mau bikin air panas dan sebagainya, kita ngumpulin dulu ban, dipotong kecil-kecil, dan nanti dimasukkan dalam dapur ini, dikasih kayu. Ya, ini hanya untuk perbandingan atau acuan untuk rekan-rekan yang masih banyak mengeluh dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Kita mengacu pada nasibnya Mbah Ompong yang kayak gini aja, alhamdulillah. Walaupun memang benar-benar itu dipandang umum miskin atau melarat, tapi saya tidak pernah merasa miskin. Tidak pernah merasa miskin. Bahkan saya peduli dengan kebersihan tanpa disuruh oleh pemerintah, tanpa disuruh oleh tetangga. Kita punya ide untuk menjadi relawan kebersihan jalur umum yang tujuannya adalah cipta berseri di daerah Anda ya. Cipta berseri di daerah Anda artinya akan menciptakan kepingin berbuat baik di daerah Anda dengan berseri, bersih, sehat, rapi, indah. Nah, ini berseri di daerah Anda. Insya Allah biasanya Mbah Ompong jalan-jalan pakai motor itu, jalan-jalan kemana-mana, mensurvei lokasi-lokasi yang tidak layak dipandang oleh umum di jalur-jalur sepanjang jalan raya ataupun di pesantren ataupun di musola yang sekiranya sangat kumuh. Insya Allah Mbah Ompong akan bersihkan tanpa disuruh. Dan seandainya ada dermawan-dermawan yang kasihan sama Mbah Ompong, alhamdulillah ya, ini ada tulisannya ya, Anda ingin bantu, alhamdulillah. Anda rak peduli, tidak masalah ya, karena semua kalau kita niatkan dengan ikhlas, nasihat dari Syekh Ahmad sebagai guru saya ya,
Habib Syekh Ahmad Basoiban Meranggen. Kalau semua dilakukan dengan secara ikhlas, insya Allah kenikmatannya justru bisa dirasakan. Ya, jadi ini tadi bagian daripada kondisi Mbah Ompong, walaupun memang benar-benar tapi tidak mengeluh karena miskin. Alhamdulillah, dan saya tidak pernah mengajukan atau didata oleh pejabat kelurahan atau tingkat RT ataupun tingkat tidak pernah didaftar sebagai warga miskin. Walaupun memang kondisinya saya miskin, tapi tidak pernah didaftar sebagai warga miskin atau dapat jatah beras dan jatah lain-lainnya. Alhamdulillah, Mbah Ompong tidak pernah mendaftarkan. Jujur saja, kalau dikasih tidak ditolak, tapi tidak pernah mendaftarkan sebagai warga miskin. Karena saya yakin di belakang Mbah Ompong masih banyak, atau di bawah Mbah Ompong masih banyak orang-orang yang menderita. Jadi tetap bersyukur dengan kondisi yang ada pada saat ini. Ini saya mau motong-motong kayu persiapan untuk masak nanti siang. Jadi dalam rangka mensyukuri nikmat, ya, kalau tidak bisa beli kompor, kayu ini bisa dirajang-rajang buat masak. Dalam rangka syukur nikmat, kayu dirajang-rajang buat masak. Juga kayu-kayu yang berserakan di jalan diambilin, justru malah bersih, bisa dimanfaatkan untuk masak, air dan lain sebagainya. Ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Jadi tidak perlu kita banyak mengeluh, ya, seadanya disyukuri. Alhamdulillah, dengan syukur itu, kalau kita pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah, maka kenikmatan selalu ada. Ini contohnya yang Anda saksikan, rokok jarang beli, kopi pun masih ada stok, ya, tisu sudah dipersiapkan, kacamata walaupun boros, ya, ini boros kadang-kadang sebulan habis 2, habis 3, ya. Ya, kalau tidak lupa jatuh, kalau tidak jatuh patah. Namun alhamdulillah, berkat belajar kepingin syukur, kepingin jadi orang baik, baru belajar Mbah Ompong bukan orang baik, ya, perlu diketahui untuk rekan-rekan. Jadi agar paham dengan kondisi Mbah Ompong, Mbah Ompong buat acuan istilahnya. Orang yang miskin kayak gitu aja masih hidupnya masih senang, karena disyukuri kenikmatan yang ada pada saat ini. Itu pengalaman-pengalaman yang saya alami saat ini untuk rekan-rekan atau sahabat-sahabat Mbah Ompong yang ada di Facebook ataupun di YouTube Mbah Ompong Mayong. Dan sekali lagi untuk para pendukung acara Kopi Dangdut, ya, terutama untuk Mbak Tiah yang ada di rumah makan soto ayam Gunung Pati, ya, berserta kru-krunya yang selalu baik sama Mbah Ompong, saya ucapkan banyak terima kasih. Terutama untuk Pak Andi Rosidi yang ada di Plemkerep Mayong Jepara. Beliau adalah salah satu sosok toladan dermawan yang ada di Kauman Plemkerep Mayong Jepara. Karena pada saat itu Mbah Ompong pulang dari Karimun Jawa, diajak jalan-jalan. Terus Mbah Ompong bilang apa adanya, Pak Andi, sebenarnya saya sudah bosen nyupir, karena sudah terlalu lama, dan nyupir saya sering ketemu macet. Waktu di Jakarta itu hitungan macet, enggak hitungan per jam, enggak, per menit sudah macet itu di Jakarta. Makanya saya bosen dengan kebisingan kota, saya mencari tempat yang sepi, mensyukuri nikmat alam yang ada. Pada saat ini kita di kampung pedalaman walaupun di dalam kota. Akhirnya saya cerita panjang sama Bapak Andi Rosidi, kalau saya SIM-nya sudah tak matiin mulai tahun 99. Waktu itu terakhir SIM B1 umum. Jadi saya bilang saya sudah tidak kepengen nyupir, kecuali kalau mau punya mobil sendiri terus dipakai sendiri, insya Allah masih kepengen nyupir. Tapi kalau jadi buruh-buruh terus agaknya kayaknya udah bosen gitu. Apalagi kalau mobil omprengan, ya, sangat males. Kecuali kalau charteran-charteran luar kota kadang-kadang masih berangkat walaupun seminggu sekali atau 2 minggu sekali tetap masih jalan, ya. Jadi begitu saya sampaikan sama Pak Adi, sama beliau, si
teladan dermawan ya, salah satu teladan dermawan. Terus beliau ngomong atau ngendikan, nah, Bapak Andi bilang, nggak usah mikir bingung, nggak usah frustasi masalah itu, langsung aja urusin SIM lagi. Nah terus saya ngomong, Pak Andi, saya kalau mau ngurus SIM dari mana, saya kondisi nganggur, kaki saya patah sudah 3 tahun, saya bilang gitu. Akhirnya Pak Andi diurusin, yang penting bismillah, ada kemauan pasti ada jalan. Ternyata apa, setelah saya mau daftar hari Senin, hari Minggu saya dipanggil oleh Pak Andi. Tanpa basa-basi langsung, ini uang untuk ngurus SIM. Dan tidak hanya sekedar ngurus SIM untuk nyupir, SIM untuk sepeda motor pun Pak Andi belikan. Nah itu salah satu contoh rezeki yang kita syukuri, tidak hanya dapat balasan dari Allah sedikit, tapi justru kita selalu ditambah kenikmatannya melalui kenikmatan seperti itu. Dan yang kita sangat-sangat perlu disyukuri utama adalah nikmat sehat. Sekalipun kita punya mobil, kita punya harta benda melimpah, tapi kalau kita tidak sehat pikirannya, di pikiran itu adanya cuman rasa kurang syukur terus, kurang nikmat terus. Apalagi kalau hatinya yang sakit ya. Kalau hatinya yang sakit, justru tiap hari itu bisanya cuma hasut, dengki, dan bahagia hidup di penderitaan, hidup di atas penderitaan sesama Islam. Itu yang sangat saya sayangkan gitu. Jadi Mbah Ampong saja yang baru kepengen belajar untuk baik, itu berusaha bagaimana menyatukan bangsa ini, merangkul kepada seluruh pejabat mulai RT sampai tingkat atas kalau bisa ya. Itu kalau untuk kepengen jadi mendapatkan kenikmatan di dunia. Jadi kalau kenikmatan di dunia itu kita harus dekat semua jajaran pemerintahan mulai RT sampai yang paling tinggi. Caranya gitu. Ini yang dialami oleh Mbah Ampong. Dari SIM saya pernah diperhatikan oleh Pak AKP Hendro Asrianto yang sekarang lagi menjabat Kasat Narkoba di Jepara. Saya juga pernah dibantu SIM oleh Pak Suhirman selaku Kasat Lantas Jepara. Terus pernah dibantu oleh Pak Hirman Syah yang ada di Kasat Lantas Cianjur, Jawa Barat ya. Pada waktu tahun 84 kalau enggak 83 ingat saya, pernah dibantu juga KTP sama SIM oleh Bapak Bambang Sumitro selaku Camat Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Itu merupakan kenikmatan kalau kita menuju ke urusan dunia itu harus dekat sama aparat gitu. Jadi nanti bisa ketemu, bisa nyambung, terwujud yang namanya ulama dan umarok saling bersatu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi kita sadari di dunia perlu dengan aparat-aparat yang ada mulai tingkat RT sampai seterusnya. Apalagi kinerja TNI Polri, Masya Allah ini ya. Sebagai TNI menjaga kondusifnya Indonesia ya, kondusifnya Indonesia selalu dijaga, membentengi negara. Polisi juga gitu. Ini polisi juga ladang pahala. Kalau memang disyukuri ladang pahala. Contohnya kalau ada orang istilahnya melanggar kecil sudah dimaafkan saja, insya Allah itu jadi celengan akhirat, jadi ladang pahala. Tidak usah dipersulit lah, sudah monggo Bapak, monggo Ibu, jangan usah, monggo lewat sana saja. Jadi nanti tidak kena pelanggaran perbuatan dan sebagainya, caranya dan gitu. Tidak usah terus langsung dikit-dikit main tilang, kasihan. Karena orang-orang itu tuh saking kebodohannya itu tadi, seperti Mbah Ampong itu. Kalau Mbah Ampong itu kemana-mana, jujur aja, untuk bapak-bapak petugas Polri ya, seluruh Indonesia, Mbah Ampong kemana-mana tidak pernah pakai helm dari awal punya motor. Karena apa? Helm itu tujuannya untuk menyelamatkan kepala. Tapi ternyata Mbah Ampong kalau pakai helm, kepalanya muser kayak dermolen. Jadi justru saya tidak pakai helm bukan berarti saya menghina petugas, bukan. Memang ada kelainan. Begitu untuk bapak-bapak yang ada di jajaran Polri, saya terima kasih. Dengan segala hormat saya terima kasih atas mungkin keluhan-keluhan saya yang diperhatikan. Contohnya kepala saya sakit, saya tidak pernah pakai helm ya. Jadi kalau mungkin saat ini baru corona, saya kadang bawa masker. Kalau ada petugas saya pakai, karena itu untuk menghormati, supaya seneng aja. Kalau niat saya supaya seneng, menyenangkan hati orang lain adalah bagian dari pahala, tapi bukan menyenangkan yang sifatnya maksiat ataupun yang durhaka kepada Allah. Nanti disalahgunakan menyenangkan orang itu pahala, terus nanti selingkuh sama istri orang,
terus nanti kerjasama di dalam kemaksiatan sama orang itu bukan gitu maksudnya Mbak Ompong. Jadi menyenangkan hati orang lain itu banyak pahalanya. Contohnya kalau kita pas di jalan ketemu orang tua mau nyebrang nggak berani, sabrangkan. Kalau kita ada petugas, kita merasa salah pas ada operasi, kita berhenti, tidak usah diterjang di situ. Kalau tidak gitu kita ngalah untuk kemenangan. Ya, jadi untuk rekan-rekan itu salah satu daripada perjuangan-perjuangan Mbak Ompong untuk mensyukuri nikmat yang ada walaupun kondisi miskin. Jadi ini untuk kayu-kayu ini nanti dibuat masak nanti siang ya, untuk sahabat-sahabat Mbak Ompong yang ada di Facebook Mbah Ompong Mayong ataupun di YouTube Mbah Ompong Mayong. Jangan lupa bantu kelancaran Mbah Ompong di YouTube Mbah Ompong Mayong, tolong ditonton dan diviralkan. Jangan lupa di subscribe biar ada poin-poin untuk Mbah Ompong. Diucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mendukung kegiatan ini ya. Dari mulai soto ayam Mbak Tia yang ada di Gunung Pati, juga rumah makan Rizky ya, Ismi Rizky yang punya sebagai bocah idola yang sekarang sudah sukses, Ibu Hajah Ismi ya, yang alamatnya di Jepur KM4 Jalan Tikar Demak, sebelah selatan lampu merah Jipur, tepatnya di sebelah kanan. Kalau dari arah Jepara itu di sebelah kanan jalan ada tulisan rumah makan Ismi Rizky ya, Hajah Ismi Rizky. Di situ alhamdulillah ya, Masya Allah orangnya juga, di samping sambutannya sangat baik untuk tamu dan benar-benar masakannya bisa dinikmati oleh seluruh pelanggan-pelanggan yang melintasi jalur lingkar Mbak di KM4 Jipur. Sekali lagi untuk rekan-rekan dalam rangka mensyukuri nikmat ya, kita lihat sendiri, Anda melihat sendiri kondisi Mbah Ompong kayak gini, tapi alhamdulillah tetap bersyukur, tetap senang karena masih dicukupi oleh Allah, daripada kita jadi hewan-hewan lain-lainnya ya. Jadi hewan kita tidak pernah punya rumah, kecuali keong itu pun keberatan karena rumahnya dibawa terus kemana-mana ya. Jadi dia punya rumah tapi dibawa kemana-mana. Nasibnya keong kan gitu, apalagi seperti nasibnya hewan-hewan yang tidak punya tangan. Kita mau nutupin kotorannya pakai tangan, kita mau cebok pakai lidah dan sebagainya. Demikian ya untuk rekan-rekan pada edisi Kopi Dangdut pagi kali ini di hari Kamis tanggal 24 Desember 2020. Kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat Facebook ataupun sahabat-sahabat yang ada di YouTube Mbah Ompong Mayong, mohon dimaafkan atas segala kekhilafan, atas perkataan Mbah Ompong atau ucapan Mbah Ompong yang kurang baik, karena Mbah Ompong bukan orang baik tapi belajar kepingin baik. Kalau anda sebagai guru saya semua, jadi saya mengacu dari pengalaman-pengalaman perilaku Anda itu yang saya tiru. Demikian sekilas info dan terima kasih. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, kita bisa berjumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.